wabarakatuh. Nama saya Dira Ayu Fatihah, program studi pendidikan bahasa Arab kelas B2 dengan NIM 2221010200006. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 1 yang berjudul Ilmu Al-Lughah. Yang pertama adalah pengertian ilmu Al-Lughah. Ilmu Al-Lughah berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan Al-Lughah. Yang ilmu yang berarti ilmu dan Al-Lughah yang berarti bahasa, yang artinya adalah ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Sedangkan secara terminologis, ilmu lughah didefinisikan oleh linguis Arab, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bahasa untuk suatu bahasa, baik secara sinkronis, diakronis, ataupun komparatif. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua yang berarti bahasa. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, yaitu linguistik merupakan nama bidang ilmu. Dan kata sifatnya adalah linguistis dan linguistik. Sedangkan dalam bahasa Arab, linguistik itu adalah sebutan ilmu lughah atau al-lisaniyat. Poin selanjutnya adalah ruang lingkup dan objek kajian ilmu Al-Lughah. Yang pertama adalah linguistik umum, yaitu ilmu bahasa secara umum. Yang kedua adalah linguistik historik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari perkembangan sejarah bahasa tertentu. Yang ketiga adalah linguistik komparatif, yaitu studi perbandingan antara bahasa-bahasa yang serumpun dan perkembangan sejarah satu bahasa. Yang keempat adalah linguistik deskriptif, yaitu memberikan deskripsi dan analisis bahasa. Menurut objek kajiannya, linguistik dibagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro adalah struktur internal bahasa itu sendiri, mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Sedangkan linguistik makro adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit, artinya bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Poin selanjutnya adalah tujuan dan manfaat ilmu Al-Lughah. Tujuan mempelajari ilmu Al-Lughah adalah untuk memberikan pedoman dalam percakapan, pidato, surat menyurat, sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik pula. Manfaat yang dapat diperoleh diantaranya adalah 1. Sebagai titik tolak dalam menerangkan bahasa kepada siswa. 2. Mahasiswa yang kelak menjadi guru dapat menjalankan penelitiannya, bahkan memberikan suatu bahasa yang menjadi perhatiannya dalam mempelajari linguistik. Poin selanjutnya adalah fungsi dan metode ilmu Al-Lughah. Fungsi bahasa adalah sebagai alat interaksi sosial dan juga alat menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan. Selain itu, Kenevi menyampaikan ada 6 fungsi dasar bahasa. Yang pertama, sebagai alat interaksi sosial. Maksudnya di situ bahasa sebagai alat untuk menyampaikan interaksi sosial atau menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan. Yang kedua yaitu fungsi ekspresi, yaitu senang, sedih, kecewa, gelisah, dapat diungkapkan melalui bahasa walaupun berupa gerak-gerik, dan mimik juga berperan dalam pengungkapan bahasa tersebut. Yang ketiga adalah fungsi informasi, artinya bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Keempat adalah fungsi eksplorasi, yakni bahasa digunakan untuk menjelaskan suatu hal, perkara, ataupun keadaan. Yang kelima adalah fungsi persuasi, artinya bahasa yang bersifat mengajak atau mempengaruhi seseorang secara baik-baik. Yang keenam adalah fungsi entertainment, artinya penggunaan bahasa untuk menghibur, menyenangkan, dan memuaskan perasaan batin. Adapun metode yang digunakan dalam mempelajari ilmu linguistik adalah 1. Analisis tata bahasa grammar, melibatkan mempelajari struktur bahasa, konstruksi kalimat kata-kata, dan fonologi. Yang kedua adalah analisis semantik,
konsep ini melibatkan tentang pemahaman konsep semantik seperti sinonim, antonim, dan homonim. Yang ketiga, analisis sintaksis, yaitu melibatkan struktur kalimat dan cara kata-kata digabungkan untuk membentuk suatu kalimat yang bermakna. Yang keempat adalah analisis pragmatik. Dalam metode ini melibatkan pemahaman tentang konteks dan situasi dalam penggunaan bahasa. Yang kelima adalah analisis sosiolinguistik. Dalam metode ini melibatkan pemahaman tentang peran bahasa dalam masyarakat dan bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan identitas sosial. Yang keenam adalah analisis sejarah bahasa, yaitu melibatkan mempelajari perkembangan bahasa dari masa lalu hingga sekarang. Sekian penjelasan bab 1 dari materi ilmu Al-Lugha yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.